Desain Media Interaktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku ketemu lagi di sini dengan Pak Rifki di mata pelajaran Desain Media Interaktif. Oke, anak-anakku, sekarang kita akan masuk ke bab 7 ya, atau KD 3.7, yaitu mengenai review produk web. Nah, di bagian ke-1 ini, di part ke-1 ini, kita harus tahu dulu nih pengertian dari website, cara kerja website, dan unsur serta fungsi dari website itu sendiri. Ya, untuk kompetensi dasar 3.7 itu adalah mengevaluasi produk web. Dan nanti teman-teman harus bisa membuat review terhadap produk website tersebut, ya. Nah, diharapkan ini indikator pencapaiannya. Untuk yang pertama itu teman-teman harus bisa menyeleksi produk web yang cocok untuk pasar, ya. Yang keduanya, teman-teman nanti harus memilih style yang tepat untuk pasar yang akan kita tentukan. Yang ketiga itu baru menilai produk websitenya. Dan nanti setelah kita dapat menyeleksi, memilih, dan menilai, kemampuan kita harus bisa memodifikasi produk web tersebut. Misalnya ada permintaan dari klien atau dari pasar, ya kayak gitu. Kita harus bisa memodifikasi. Setelah nanti kita menilai, memilih produk web yang cocok untuk pasar kita, nanti teman-teman harus dapat menentukan produk web yang cocok untuk pasar ya, atau klien kita. Yang selanjutnya, yang terakhir, teman-teman nanti harus bisa membuat laporan hasil pengelolaan websitenya, kayak gitu. Pengertian website ya, jadi kita pahami dulu nih apa itu website sebenarnya. Teman-teman juga sudah lebih paham mungkin ya, tapi di sini Bapak akan ulas aja sedikit ya. Website atau World Wide Web atau kepanjangan dari www ya, atau www yang kita bisa sebut ya, atau juga dikenal dengan web ya, adalah salah satu layanan yang dapat dipakai oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. Ya. Web ini menyediakan informasi bagi pemakai komputer yang terhubung ke internet dari sekedar informasi sampah atau informasi yang nggak berguna sekalipun, sampai dengan informasi yang serius, dari informasi yang gratisan sampai dengan informasi yang komersial juga, gitu ya. Jadi semua informasi ada, informasi sampah ada, informasi bernilai juga ada ya. Yang gratisan ada, yang berbayar juga ada. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan-kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam, gambar bergerak, animasi, suara, atau gabungan dari semuanya. Nah, ini sebelah kanan kita, ini sudah ada contoh website yang SMK Al-Wafa ya. Jadi memang tampilan dashboardnya kayak gini. Oke, selanjutnya ada pengertian website menurut beberapa ahli. Jadi kita perlu tahu pengertian website ini dari beberapa ahli. Di sini ada 7 ahli yang Bapak ambil ya. Dan Bapak mungkin sebutkan sebagian saja, nanti teman-teman bisa baca ya. Yang pertama ada dari Suwanto Raharjo. Web merupakan salah satu layanan internet yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan layanan lain seperti FTP, Gopher, News, atau bahkan email. Atau untuk email pun kita ngakses email, kita harus melalui website dulu kan, kayak gitu. Selanjutnya ada dari Bon Thompson. Web adalah koleksi sumber informasi kayak grafis yang saling berhubungan satu sama lain dalam internet yang lebih besar. Lalu yang keenam ada Ferry Indayuda. Web adalah suatu program yang dapat memuat film, gambar, suara, serta musik yang ditampilkan di dalam internet. Selanjutnya ada Yuhafizar. Web adalah suatu metode untuk menampilkan informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara, maupun video interaktif, dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan atau link ya, dari satu dokumen ke dokumen lainnya, hypertext, yang dapat diakses melalui sebuah browser, kayak gitu. Bagaimana sih cara kerja dari website ini? Oke, ini informasi web disimpan dalam dokumen dalam bentuk halaman-halaman web atau web page ya. Jadi halaman web tersebut disimpan di dalam komputer server website. Jadi memang servernya mau itu dari cloud atau di komputer PC. Sementara di pihak pemakai ada komputer yang bertindak sebagai komputer klien, di mana ditempatkan program untuk membaca halaman web yang ada di server web atau browser. Jadi di kita, ini di klien,
kita cuma bisa mengambil informasi-informasi aja gitu ya, yang tersedia di website atau di internet. Selanjutnya, browser membaca halaman web yang ada di server web. Jadi si browser itu, aplikasi browser, mau itu Firefox, Google Chrome, Edge ya, itu akan membaca halaman web yang ada di server sana. Misalnya kita mengakses artikel dari Google, ya si browsernya itu membaca halaman dari websitenya Google, kayak gitu. Oke, unsur-unsur website. Nah, ini yang paling penting ya, kita harus mengerti. Unsur website yang pertama itu ada nama domain. Domain name atau URL, Uniform Resource Locator. Pengertian dari nama domain atau bisa disebut dengan domain name atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website. Adapun dengan kata lain, domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet. Contohnya halaman website sekolah kita ya, SMK Al-Wafa. Di sini tertulis nama domainnya adalah www.alwafaboardingschool.sch.id. Karena apa SCH? Karena ini school, ya, website sekolah, dan ID posisinya ada di Indonesia. Dan nama domain ini diperjualbelikan secara bebas di internet dengan status sewa tahunan. Jadi SMK Al-Wafa harus membayar per tahun untuk memiliki nama domain ini, kayak gitu. Dan ini relatif murah ya biayanya. Nama domain sendiri mempunyai identifikasi ekstensi atau akhiran sesuai dengan kepentingan dan lokasi keberadaan website tersebut. Ya, contohnya ini. .com berarti ini komersil, jadi memang situs-situs yang mungkin jual beli online kayak gitu, atau misalnya menampilkan informasi barang dan untuk dijual ya. Pokoknya kebutuhan komersial. Yang kedua ada .net ya, ini seperti situs untuk komunitas ya, atau menampilkan informasi-informasi atau ya blog atau tulisan-tulisan artikel. .org atau organization ya, organisasi. Jadi situs untuk organisasi biasanya menggunakan ekstensi .org ini. Selanjutnya ada .info ya, ini untuk website yang menampilkan informasi-informasi saja. Selanjutnya ada .id. Nah, ini menentukan lokasi keberadaan website tersebut. Kalau .id berarti ini ada di Indonesia, kayak gitu. Nah, ini juga ada contoh, dan .go.id. Berarti artinya adalah go ini adalah government atau pemerintah. ID-nya adalah Indonesia, jadi situs website pemerintahan yang berada di Indonesia, kayak gitu. Selanjutnya ini, nah ini ada .sch.id yang sama dengan Al-Wafa ya. SCH itu adalah school ya, dan posisinya ada di Indonesia, kayak gitu. Selanjutnya ini ada .ac.id ya. AC ini adalah akademi yang biasanya dipakai oleh kampus-kampus atau universitas ya, yang posisinya ada di Indonesia. Selanjutnya ada .uk. UK ini berarti lokasi dari website tersebut ada di UK, Inggris ya, United Kingdom. Jadi masih banyak banget ekstensi website yang lainnya. US berarti United States ya, atau misalnya di luar juga sudah banyak ya, gov berarti government, kayak gitu. Next. Baik, unsur website yang selanjutnya itu adalah, tadi namanya sudah, sekarang adalah rumah tempat websitenya, web hostingnya. Jadi website kita itu disimpannya di mana, kayak gitu ya. Ruangan yang terdapat dalam hard disk, tempat penyimpanan berbagai data, file-file, gambar, dan lain sebagainya. Hal tersebut akan ditampilkan di website. Besarnya data yang dapat dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting yang disewa atau dimiliki. Makin besar web hosting, makin besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan di dalam website. Ya. Web hosting juga diperoleh dengan menyewa, ya. Jadi SMK Al-Wafa juga menyewa. Besarnya hosting ditentukan dengan ruang hard disk dengan ukuran megabyte atau gigabyte. Lama penyewaan web hosting rata-rata dihitung per tahun. Jadi tadi nama ya, domain sama hosting juga itu bayar tahunan. Ini berikut contoh-contoh situs yang menyediakan layanan hosting ya. Yang pertama ada Hostinger. Ini contoh saja. Yang kedua ada Niaga Hoster, ada ID Web Host, ada SiteGround ya. Dan masih banyak lagi situs-situs layanan untuk hosting website ini gitu. Dan yang gak kalah penting juga unsur website itu ada yang namanya bahasa program atau script program.
Script adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website yang pada saat kita diakses. Jenis bahasa program yang sangat menentukan statis, dinamis, atau interaktifnya sebuah website. Makin banyak ragam bahasa program yang digunakan, maka akan terlihat website semakin dinamis dan semakin interaktif serta terlihat bagus. Beragam bahasa program saat ini telah hadir untuk mendukung kualitas website. Jenis bahasa program yang banyak dipakai para desainer website antara lain, yang pertama jelas ada HTML. HTML itu Hypertext Markup Language ya. Teman-teman sudah pernah belajar mungkinnya di kelas 10 atau kelas 11. Ada ASP, ada PHP ya, ada JSP, ada JavaScript gitu. Bahasa pemrograman ASP, PHP, JSP atau lainnya dapat dibuat sendiri. Bahasa program ini biasanya digunakan untuk membangun portal berita, artikel, forum diskusi, buku tamu, anggota organisasi, email, mailing list, dan lain-lain yang memerlukan update setiap saat, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada unsur website itu adalah yang sangat penting dan yang paling penting sepertinya adalah desain websitenya. Dan ini tugas kita sebagai orang multimedia, yaitu desain websitenya. Ya. Kalau tadi programnya itu tugas programmer, sekarang tugas multimedia adalah desain websitenya. Setelah melakukan penyewaan domain name domainnya tadi udah sewa, misalnya www.alwafa.co.id misalnya, dan web hostingnya, kita menyewa rumahnya, menyewa namanya, serta kita sudah menguasai bahasa program atau kita percayakan kepada programmer. Unsur website yang paling penting dan yang paling utama adalah desainnya. Kenapa? Karena desain website itu menentukan kualitas dan keindahan sebuah website. Desain sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan bagus tidaknya sebuah website, karena ini terlihat oleh klien kita, terlihat oleh pengunjung kita gitu ya. Makin banyak penguasaan web designer tentang beragam program atau software pendukung pembuatan situs, maka akan dihasilkan situs yang semakin berkualitas. Demikian pula sebaliknya. Jadi jasa web designer ini umumnya memerlukan biaya yang tertinggi dari seluruh biaya pembangunan situs. Jadi kalau programming, terus misalnya penyewaan hostingnya, penyewaan namanya, itu relatif murah. Tapi untuk desain websitenya itu memerlukan biaya yang paling tinggi dari semuanya itu. Tergantung dari kualitas desainnya ya. Biasanya nih, biaya pembuatan website itu berkisar antara 500.000 sampai dengan 30 juta. Ya. Membuat website sendiri juga teman-teman bisa pakai layanan www.blogger.com atau wordpress.com. Jadi kita tidak perlu menyewa programmer, tidak perlu menyewa desainer ya. Di situs Blogger atau WordPress itu sudah disediakan template-template, kita hanya perlu mengedit saja konten-kontennya kayak gitu. Setelah kita mengenal unsur website dan kita memahaminya unsur website itu apa aja, sekarang kita akan masuk ke fungsi website ya. Fungsi yang pertama itu ada fungsi komunikasi. Situs web mempunyai fungsi komunikasi, pada umumnya adalah situs web yang dinamis. Oleh karena itu, dibuat menggunakan program web, maka dilengkapi fasilitas yang memberikan fungsi sebagai komunikasi, seperti webmail, form kontak, chatting form, dan yang lainnya gitu ya. Fungsi website selanjutnya adalah fungsi informasi ya. Situs web yang memiliki fungsi informasi pada umumnya lebih menekankan pada kualitas bagian kontennya. Karena tujuan dari situs tersebut adalah menyampaikan isinya ya. Situs ini sebaliknya berisi teks dan grafik yang dapat diunduh dengan cepat. Pembatasan penggunaan animasi gambar dan elemen bergerak seperti Shockwave dan Java diyakini sebagai langkah yang tepat ya, diganti dengan fasilitas yang memberikan fungsi informasi seperti news, company profile, library, referensi, dan lain-lain. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi entertainment. Situs web juga dapat memiliki fungsi entertainment atau hiburan. Bila situs web kita berfungsi sebagai sarana hiburan, dengan demikian penggunaan animasi gambar dan elemen bergerak dapat meningkatkan mutu presentasi desainnya. Meski tetap harus mempertimbangkan kecepatan pengunduhannya ya. Beberapa fasilitas yang memberikan fungsi hiburan adalah game online, film online, music online, dan sebagainya. Selanjutnya ada fungsi transaksi, oke? Fungsi transaksi ya, situs web dapat dijadikan sebagai sarana transaksi bisnis, baik barang, jasa, atau lainnya.
Situs web ini menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik. Pembayarannya dapat menggunakan kartu kredit, transfer, atau dengan membayar secara langsung, atau biasanya kita kenal dengan nama COD gitu ya. Jadi sangat berkembang sekali untuk sekarang bahwa situs website ini dapat digunakan sebagai situs untuk transaksi. Ya, biasanya kita belanja online di situs-situs komersil, di website, dan kita dapat membayar di situ juga di website itu tanpa kita pergi ke ATM atau ke bank kayak gitu. Nah, terima kasih teman-teman, itu materi dari bab 7 untuk bagian ke-1 ini. Untuk tadi materi yang telah kita bahas mengenai unsur website ya, dan fungsi-fungsi dari website itu sendiri. Nanti kita akan bahas mengenai jenis website dan kita akan coba review atau kita coba untuk menilai mutu dari sebuah website untuk pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih untuk materi hari ini. Untuk bab ke-7 pada bagian ke-1 ini, tadi kita sudah bahas mengenai pengertian website dan fungsi-fungsi websitenya. Jadi silahkan kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan di kolom chat atau diskusi, atau bisa menghubungi Bapak secara langsung ya. Untuk materi hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.